Masa kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang telah dimulai dengan diawali deklarasi damai antara kedua pasangan calon dan juga partai politik serta stakeholder terkait pada tanggal 24 September kemarin. Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin dan Yoyo Sukawi Joko Santoso, serta partai pengusungnya pun telah diperkenankan memulai kampanyenya per tanggal 25 September hingga 23 November nanti. Terkait masa kampanye ini, KPU memastikan telah membuat aturan terkait tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk kampanye. Untuk yang dilarang sendiri seperti di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan pemerintahan. Sedangkan lokasi yang diperbolehkan untuk berkampanye sesuai aturan yang telah ditetapkan, seperti balai pertemuan kelurahan dan lainnya. SK kaitan dengan tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilaksanakan kampanye, tentu kami berpatokan kepada surat dari wali kota yang sudah dikirim. Kalau di antara yang dilarang mungkin? Di antara yang dilarang adalah tempat-tempat seperti kalau di PKPU kan ada tempat ibadah gitu kan, kemudian tempat pemerintahan, kemudian di pendidikan, kemudian di instansi pemerintah TNI Polri begitu. Nah, kemudian tempat-tempat yang diperbolehkan itu sesuai dengan perwal, ada balai kelurahan yang jauh dari area untuk administrasi, kemudian lapangan-lapangan yang diperbolehkan sesuai dengan perwal. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman, memastikan Bawaslu akan mengawasi secara ketat kampanye dari kedua paslon yang berlaga di Pilwalkot Semarang, seperti pengawasan alat peraga kampanye, politik uang, dan juga netralitas ASN. Ya, tentunya yang hari ini mungkin kita ketahui ya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye ya. Memang pada saat kemarin itu kan masa sosialisasi. Masa sosialisasi itu memang belum ada keterikatan secara regulasi. Nah, sedangkan kalau sudah masuk tahapan kampanye, maka paslon ini harus ada keterikatan, artinya harus mentaati aturan. Nah, memang problem alat peraga kampanye ini kan penertibannya ada di Satpol PP ya. Jadi kami sifatnya mengidentifikasi alat peraga kampanye yang melanggar, kemudian kami meneruskan kepada KPU dan KPU meneruskan kepada Satpol PP untuk kemudian kita lakukan rapat koordinasi dan dilakukan penertiban. Selain dari itu, sebagaimana indeks kerawanan pemilihan yang kemarin sudah kita rilis, politik uang itu menduduki peringkat kerawanan tinggi selain netralitas ASN. Arif juga mengimbau kepada kedua paslon dan pendukungnya untuk berkampanye secara santun dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan KPU. Tutuk Carita melaporkan.